shared values respect others, kita harus dapat menghargai narasumber yang telah memberikan waktunya untuk dapat menyampaikan materinya pada hari ini. Seluruh partisipan yang hadir hari ini diwajibkan untuk mengisi kuesioner yang akan dibagikan pada link di akhir acara. Hal ini merupakan salah satu ketentuan baru agar dapat dimasukkan ke dalam training 40 jam. Batas pengisian kuesioner ini adalah 30 menit setelah acara saya tutup. Dan jika ada pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan, Bapak Ibu dapat menuliskannya pada kolom Q&A yang akan dijawab setelah narasumber selesai memberikan sharing atau pemaparannya. Kurang lebih 10-15 menit lagi kami akan memulai acara. Mohon bantuannya agar Bapak dan Ibu dapat mengingatkan bagi rekan-rekannya yang belum join untuk dapat mengikuti acara webinar kita pada kali ini. Terima kasih.
Selamat sore dan selamat datang kami sampaikan pada seluruh partisipan yang telah hadir dalam acara Health Talk hari ini. Perkenalkan, saya Gabriela Davina yang akan menjadi MC pada acara hari ini dan menemani Bapak Ibu sekalian dalam 2 jam ke depan. Untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk sejenak berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing yang akan saya pimpin secara agama Nasrani. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Bapak. Terima kasih atas perlindungan yang telah Engkau berikan pada kami sepanjang hari ini. Terima kasih juga untuk usia 1 tahun lagi yang boleh Engkau tambahkan pada PT Asuransi Sinarmas, sehingga pada tahun ini kami dapat merayakan hari ulang tahun yang ke-37 tahun. Kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi acara kami pada hari ini, pada sore hari ini, dari awal hingga akhirnya. Terima kasih. Kita sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, baik sebelum kita memasuki inti acara kita pada hari ini, ada baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan Rumah Sakit Eka Hospital. Berikut adalah cuplikan company profile dari Rumah Sakit Eka Hospital. Selamat menyaksikan. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap, dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih, serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas 1 pasien 1 kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan Oke, itu tadi sekilas video company profile dari Rumah Sakit Eka Hospital. Saat ini kita akan masuk ke dalam inti acara kita, yaitu seminar Health Talk yang mengangkat tema, yaitu Healthy Exercise Improves the Quality of Life. Nah, beberapa dari kita mungkin sudah mulai malas ya untuk berolahraga secara rutin. Pastinya tidak hanya bermanfaat nih olahraga untuk kesehatan tubuh kita, namun juga untuk membangun kualitas hidup kita juga.
Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Adrian Situmeyang, SPOT, yang merupakan spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Eka Hospital. Hari ini, Dr. Adrian yang akan memberikan materi acara kita. Nah, apabila ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau sharingkan terkait dengan topik ke narasumber, Bapak dan Ibu dapat menuliskannya pada kolom Q&A. Spesial hari ini kita akan ada kuis juga di akhir acara, dan pemenangnya akan mendapatkan Healthy Mini Hampers khusus untuk 20 peserta yang dapat menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Jadi Bapak Ibu harus menyimak seminar hari ini ya. Nah, tanpa menunggu lama lagi, Dr. Adrian, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, sudah terdengar jelas, Pak. Bagaimana? Mohon maaf. Ya, sudah terdengar jelas, Dok. Oke, saya coba share presentasi saya sebentar. Oke, apakah slide saya bisa dilihat dengan baik? Sudah terlihat, Dok. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih telah mengundang saya pada siang hari ini. Saya Dr. Adrian Situmeyang dari Eka Hospital Harapan Indah Bekasi diminta untuk memberikan sedikit materi atau pencerahan tentang olahraga atau healthy exercise, olahraga yang sehat dan dapat improve quality of life, dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Sebenarnya kualitas hidup itu sendiri kan kalau kita melihat ada banyak aspek ya. Ada manajemen stres, ada kebahagiaan, ada kemampuan untuk engage dalam berbagai aktivitas. Nah, intinya sih yang ingin saya sampaikan adalah kita sebenarnya untuk memperbaiki itu semua kita harus bertanya sama diri kita sendiri dulu. Hidup seperti apa yang kita inginkan? Gitu. Apakah kita ingin hidup terbebas dari penyakit? Jawabannya tentunya juga dengan olahraga. Apakah kita ingin bisa hidup yang berkualitas sehingga kita bisa keliling dunia? Jawabannya adalah selain harus terbebas dari penyakit, kita juga harus mampu berjalan untuk periode yang jauh gitu loh. Contohnya misalnya mau naik gunung ke Cina, tentunya kita juga harus punya badan yang cukup fit untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan tentunya banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas hidup ini yang nanti akan coba saya sharing bagaimana untuk memperbaikinya agar kita bisa lebih enjoy life gitu ya. Jadi nggak cuma kerja-kerja aja gitu. Kita bisa enjoy life dan bagaimana olahraga bisa menjadi atau bisa membantu atau menjadi katalis dalam kita menikmati hidup kita itu sendiri. Oke. Berikut saya coba sampaikan ini adalah manfaat dari olahraga. Ini kita bisa lihat ya secara clockwise dari atas. Yang pertama adalah meningkatkan massa otot gitu. Kenapa massa otot seseorang itu harus tinggi? Nanti kita bahas belakangan. Yang kedua dari sistem pernafasan gitu. Ternyata dengan kita berolahraga secara rutin itu kapasitas kita dalam menampung oksigen itu meningkat. Dalam artian apabila kita ingin beraktivitas yang ribet gitu. Contohnya saya mau jalan-jalan ke luar negeri gitu, harus bawa koper, naik pesawat, bla 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 gitu. Kalau kita memiliki kapasitas oksigen yang lebih tinggi, tentunya kita nggak membutuhkan istirahat yang lebih lama. Kita bisa cukup misalnya 15 menit duduk, itu sudah cukup untuk membuat kita mampu bergerak dari satu peron ke peron lain. Yang ketiga, memperbaiki heart rate. Nah, heart rate ini juga berhubungan dengan berbagai macam penyakit, gitu ya. Jadi dengan heart rate yang lebih rendah, diharapkan kita terhindar dari sakit jantung ataupun gangguan irama jantung yang mungkin belakangan ini sering banyak ditemui di kehidupan sehari-hari. Berikutnya juga bisa meningkatkan massa tulang atau kepadatan tulang. Nah ini yang seringkali kita males ya, kita nggak mau tahu tentang apa itu kepadatan tulang gitu. Kepadatan tulang itu adalah kualitas tulang kita dalam menahan beban tubuh kita. Jadi semakin tinggi berat badan seseorang, akan semakin berat beban yang diterima oleh tulangnya. Nah, yang terjadi kalau kita tidak pernah berolahraga, maka kepadatan tulang kita menjadi kecil, gitu. Jadi sehingga kita kalau jatuh gampang patah. Berikutnya adalah untuk memperbaiki fungsi otak. Nah, lucunya, ternyata
aktivitas fisik atau dalam hal ini olahraga itu memperbaiki fungsi otak gitu. Jadi kalau kita nggak pernah olahraga, ternyata kemampuan kita dalam bekerja itu turun bila dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan olahraga secara rutin. Mereka itu lebih mampu untuk istilahnya berkonsentrasi untuk waktu yang lebih lama. Jadi dealing atau working under pressure dalam waktu yang lebih lama. Mereka juga memiliki, seperti tadi saya jelaskan, waktu istirahat yang lebih sedikit. Gitu. Jadi let's say jam 9 sampai jam 10 Zoom meeting, jam 10 sampai jam 11 offline meeting gitu. Habis itu istirahat sebentar, makan siang, nah kembali lagi dia sudah bisa aktif lagi gitu. Apakah mengerjakan proposal ataupun bertemu dengan meeting dengan klien dan sebagainya. Dan tentunya itu penting sekali ya untuk menjaga produktivitas kita semua. Berikutnya, berolahraga ternyata mampu meningkatkan produksi sel darah merah. Sel darah merah ini adalah komponen darah yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dengan berolahraga secara rutin, ternyata kadar sel darah merahnya menjadi terjaga cukup tinggi agar mampu mendistribusikan oksigen dengan baik gitu loh. Ini juga yang mendasari kenapa otaknya bisa bekerja lebih baik gitu. Jadi nggak sedikit-sedikit minum kopi gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang hobinya memesan kopi via pesan antar online, sekarang kan marak banget tuh ya. Nah, ternyata banyak tuh efek jeleknya tuh gitu. Setelah diteliti, itu banyak tuh. Berolahraga secara teratur juga ternyata bisa membuat improvement dari situ gitu. Jadi kita nggak sering-sering membutuhkan pemacu otak gitu ya. Setelah itu berolahraga secara rutin juga ternyata dapat memperbaiki bentuk badan. Nah ini seringkali yang kita anggap remeh ya, tetapi kenyataannya adalah di Indonesia ternyata penampilan itu penting gitu ya. Kalau kita memiliki bentuk badan ataupun penampilan yang lebih indah, ternyata deal-deal yang tadinya nggak terjadi itu malah bisa terjadi, dan ini terbukti secara saintifik. Bahwasanya dengan bentuk badan yang lebih baik, klien itu cenderung lebih percaya dibandingkan dengan orang-orang yang datang dengan tampilan yang gemuk atau seperti apa gitu. Nah, itu juga mendasari kenapa dokter-dokter zaman sekarang kok rata-rata penampilannya cukup lah gitu, nggak overweight gitu ya, cukup muscular gitu. Nah itu ternyata untuk meyakinkan pasien juga bahwa dokternya sendiri menjaga kesehatan gitu loh. Maka Anda sebagai pasien juga harus menjaga kesehatan. Oke, kapan sebaiknya kita berolahraga? Ya, ini pertanyaan yang paling sulit dijawab. Apalagi karena sebagai kaum milenial, kita semua ini kadang-kadang terbatas sekali sama yang namanya waktu, gitu ya. Dulu waktu WFH pertama kali ada, kita pikir semua bisa diganti ke WFH, work from home gitu ya. Meeting-meeting diadakan secara online, dan kita akan mendapatkan hidup yang lebih berkualitas gitu, karena nggak harus pagi-pagi dandan ataupun siapin baju atau semuanya. Ternyata malah menjadi semakin sulit. Harus meeting offline, harus meeting online, harus ketemu klien. Dan semua itu sekarang terinkorporasi yang menyebabkan kita menjadi semakin sulit dalam berolahraga. Nah, di sini saya mencoba untuk menekankan pentingnya berolahraga itu dengan frekuensi 4 sampai 5 kali per minggu. Ya. 4 sampai 5 kali per minggu. Dengan durasi apapun jenis olahraganya, kita akan bahas belakangan, durasinya tuh 45 menit. Ya. Baik itu olahraga yang jor-joran atau olahraga yang santai-santai aja, lakukanlah dengan niatan seperti ini. Satu hal yang perlu saya garis bawahi adalah jangan kita menganggap, misalnya contoh nih ya, ibu-ibu nih sering nih pasien nih, Bu, olahraganya apa Bu gitu? Saya ngepel dok tiap pagi, dagang gitu. Nah, selama ngepel itu kan sebenarnya bergerak, berkeringat juga kan. Tapi bisa nggak kita kategorikan itu sebagai olahraga? Ternyata nggak bisa. Aktivitas seperti itu ternyata memberikan stres kepada tubuh yang lebih dan tidak ada manfaat yang diberikan dan sebanding dengan olahraga gitu. Yang ada cuma nambahin stres doang, capek iya, manfaat olahraga nggak ada. Sehingga itu nggak bisa dibilang sebagai olahraga. Yang harus kita lakukan adalah
memberikan niat yang benar, gitu ya. Oh, niat saya mau olahraga nih gitu. Nah, ini kadang-kadang saya motivasi pasien itu untuk outfit yang bagus, gitu ya. Jangan pelit-pelit, jangan cuma handphone aja gitu. Boba, matanya 3 gitu. Jangan. Celana larinya atau celana berolahraganya juga harus yang bagus gitu. 2 times harganya 1,5 juta. Gitu. Pakai dulu. Nah, setelah dipakai, baru tuh nanti mulai timbul sedikit gejolak. Wah, kayaknya saya mau olahraga nih, Gitu. Ya. Nah, dari situ kita coba timbulkan habit. Ya. Habit yang baik. Tanpa ada habit yang baik, tentunya nggak akan sustainable. Kapan sebaiknya 4-5 kali per minggu, dan lakukanlah at least 30 menit, yang baik adalah 45 menit. Ya. Sebagai gambaran yang memberikan efek yang positif terhadap kesehatan, ini belum quality of life, ini masih ngomong masalah sehat aja ya, itu adalah 180 menit per minggu. Itu jadi boleh tuh dibagi. Rekan-rekan bagi sendiri coba. Misalnya saya seminggu bisa 6 kali. Maka sebenarnya sekali olahraga cukup 30 menit. Seperti itu kurang lebih. Ya. Kalau semakin banyak, tentunya semakin baik. Kalau terlalu banyak, nanti recovery-nya terlalu lama, malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kecapean doang 1 minggunya. Saat ini kita coba membahas kira-kira ada apa sih atau ada apa aja sih yang disebut dengan olahraga. Secara umum, olahraga itu hanya ada 2. High impact dengan low impact. Nah, bagaimana kita melihat impact ini sendiri atau beban yang diberikan oleh sebuah olahraga terhadap tubuh, itu kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama itu aspek kardio atau kemampuan jantung kita, ya istilahnya seberapa banyak kita berolahraga sampai jantung kita deg-degan, gitu ya. Yang kedua adalah kekuatan, dalam artian seberapa kuat kita bisa mendorong, mengangkat, atau menarik sebuah beban. Dan yang terakhir adalah kelenturan. Gitu. Seberapa jauh sendi kita bergerak. Seberapa jauh sendi kita bergerak. Tentunya misalnya kita melakukan gerakan mengangkat gitu ya. Kalau cuma setengah angkatan ya sendinya cuma bergerak sedikit. Nah, itu sebenarnya juga bukan olahraga yang terlalu baik. Karena hanya melatih sedikit bagian otot yang menggerakkan sebuah sendi dalam derajat ini sampai ke derajat yang di sini. Gitu. Ya, sebaiknya seluruh lingkup gerak sendi itu ikut terlatih. Gitu. Ya, jadi dari sini kita coba lihat dulu. Ada high impact versus low impact. Nah, dari 2 aspek ini mana ini yang lebih baik nih? Oke, nah ini kita lihat. Tadi sebelum presentasi dimulai saya bertanya pada Ibu Yurina juga Ibu Gabriela, audiensnya umur berapa biasanya gitu. Ternyata disebutkan usia produktif. Anggaplah kita lihat usianya adalah usia 25 sampai dengan 45 gitu ya. Dari sini kita bisa lihat dari tabel gambar yang paling bawah dan sebelah kiri itu adalah heart rate gitu ya, atau detak jantung kita. Yang garis yang bawah adalah usia kita. Oke. Seiring berjalannya waktu, dengan semakin tingginya usia kita, ternyata detak jantung kita itu semakin rendah, gitu ya. Kemampuan jantung kita bekerja itu semakin jelek, gitu. Ya itu namanya proses penuaan, nggak ada yang bisa ngelawan. Nah dari sini kita bisa lihat kira-kira maksimum heart rate kita itu berapa gitu, atau normal heart rate kita itu berapa. Nah, apabila seseorang itu misalnya usianya itu let's say umur saya lah gitu. Saya umurnya 35. Maka sebenarnya dalam keadaan inaktif resting heart rate saat saya beristirahat itu sekitar 90 gitu. Kapan kita sebut kalau memang olahraga yang melibatkan ini masuk ke dalam kategori high impact gitu ya, atau low impact dulu gitu. Nah, ternyata disebutkan gitu loh. Apabila maximum heart rate hanya naik kurang lebih sekitar 50% dari total atau maksimum heart rate, maka itu masuk ke dalam kategori low impact.
Kalau lebih dari 50%, let's say 8%, itu masuk ke dalam kategori high impact. Oke. Berangkat dari situ kita coba lihat pada kasus saya sendiri. Nah, di sini usia 35, kira-kira dalam keadaan inaktif itu maksimum heart rate-nya 90. Maka kalau saya berolahraga, tentunya target heart rate saya itu adalah 90 5% dari 90, which is 135, gitu ya. Maka apabila ternyata saya melakukan olahraga sampai detak jantung saya lebih dari 135, kategorinya sudah masuk ke dalam kategori high impact, ya. Saya ambil contoh, misalnya saya berjalan gitu. Saya berjalan dengan jam tangan seperti ini, saya bisa lihat kira-kira heart rate saya berapa. Nah, saya berhenti itu. Pada saat sudah menyentuh angka 140 atau 150 itu saya berhenti gitu. Karena saya nggak mau olahraga saya berubah menjadi olahraga high impact. Gitu. Hal yang sama kalau lagi berenang atau saya lagi di gym, saya tetap maintain heart rate saya justru tidak terlalu tinggi. Gitu. Nanti saya jelaskan kenapa. Ada kan untuk bahwa kita ada hitung-hitung gitu. Ada kapan kita sebut high, kapan kita sebut low. Dan bagaimana sebaiknya kita melakukan high impact exercise dan bagaimana atau kapan sebaiknya kita melakukan low impact exercise. Contoh pertama yang saya ambil untuk 3 latihan, yang pertama adalah latihan kardio. Latihan kardio ini sesimpel mulai dari berjalan, berlari, sampai dengan mendaki gitu ya, atau memanjat gitu, dalam artian melawan gravitasi ke atas. Sendiri tentunya pasti bagi sebagian besar orang masuk ke dalam kategori low impact exercise gitu ya. Misalnya berjalan 5 km, ternyata maksimum heart rate selama kita berjalan itu hanya bisa sampai 140 sampai 150. Maka itu sudah masuk ke dalam kategori low impact exercise. Kalau ternyata orangnya sangat fit sekali, tentunya heart rate meningkat. Detak jantungnya hanya ada di kisaran 190. Nah, itu malah nggak termasuk olahraga. Itu termasuk aktivitas biasa sehari-hari. Dan dalam melihat sebuah olahraga, itu kita mesti melihat juga tadi seberapa besar kekuatan dari yang diberikan oleh otot kita untuk menggerakkan badan kita. Nah, tentunya berjalan dibandingkan dengan berlari menggunakan kekuatan otot yang lebih ringan, gitu ya. Kalau kita berlari, kita menggunakan kekuatan otot yang lebih berat. Dalam artian otot-otot paha yang latih itu membutuhkan tekanan yang besar. Memanjat atau mendaki atau menanjak tentunya memberikan tekanan yang lebih besar lagi. Nah, pada gambar ini saya mau coba membandingkan 3 aktivitas ini dan melihat mana yang kira-kira benefitnya itu lebih banyak buat kita. Ya. Ternyata setelah dilakukan penelitian, meningkatkan massa otot itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan kita olahraga jor-joran tanpa peningkatan massa otot gitu. Jadi, dalam aspek ini dibandingkan dengan kita melakukan lari 5 kilo sprint gitu ya, setengah jam selesai 5 kilo, capek, keringetan, ngos-ngosan, ternyata lebih baik kita berjalan 5 kilo dengan mendaki. Gitu. Otot paha jadi lebih terlatih, jantungnya cukup terlatih, tetapi tidak sampai ngos-ngosan. Gitu ya. Mana dok yang lebih baik untuk menurunkan berat badan? Nah, sudah dilakukan juga penelitian. Ternyata kalau kita melakukan high impact exercise gitu, dalam contohnya dalam lari, itu memang pada saat kita berolahraga itu kayaknya kesannya kan capek ya, ngos-ngosan. Kayaknya enak gitu. Dalam artian secara psikologis kita merasa, oh ini saya sudah berolahraga. Saya sudah ngurusin badan saya. Nah, ternyata nggak seperti itu. Ternyata apabila kita melakukan low impact exercise tetapi dengan beban yang kita naik atau mendaki jalanan atau di taman lah gitu. Nah, ternyata setelah kita melakukan exercise
atau kita pada terjadi pembakaran lemak yang berkelanjutan. Ya, bahasa yang sedang ngetrennya itu EPOC, excess post exercise oxygen consumption. Jadi konsumsi oksigen setelah kita exercise, jadi pada saat kita tidur, beristirahat, itu ternyata meningkat. Dan itu ternyata yang lebih sustainable. Ya, kata kuncinya di sini tuh sustainable bagi sebagian besar orang agar tetap bisa engage dalam olahraga tanpa menerima atau merasakan yang namanya burnout. Gitu. Jadi nggak cuma burnout di pekerjaan ya, buat rekan-rekan, burnout dalam berolahraga juga ada. Misalnya saya coba sebutkan contoh, ya mungkin ini agak sebut merek ya gitu ya, F4X training gitu. Semua olahraga dilakukan dalam 45 menit dengan high intensity interval. Itu saya sendiri sudah mencobanya. Saya sendiri sudah mencobanya dan memang sebenarnya rasanya cukup gitu ya. Tetapi di bulan ketiga mulai ada terasa burnout, mulai ada terasa ini saya cukup bosen, capek sekali, dan ya untuk pergi ke sana ngabisin waktu, pulang dari sana juga ngabisin waktu. Gitu. Nah, sebenarnya ini yang paling kita tidak inginkan kalau kita berolahraga. Gitu ya. Efek burnout ini yang bahaya. Karena biasanya nanti setelah efek burnout-nya ada, itu kita mulai kayak, udahlah gitu, udah capek nih, gue nongkrong-nongkrong dulu aja deh gitu, nggak usah olahraga. Toh kemarin udah banyak gitu, biarlah hari ini kita ke The Breeze dulu gitu, atau ke SCBD dulu gitu. Akhirnya hilang tuh semangatnya, temponya hilang, kemampuan jantungnya juga hilang, pas balik mau olahraga udah nggak terlalu kuat. Jadi dalam hal ini saya sarankan kita harus mencoba mengenali diri kita, which exercise yang paling suits me better gitu. Mana yang paling olahraga ini kira-kira yang saya emang suka ya gitu. Sebagai contoh saya pribadi gitu, saya tuh paling suka lari sebenarnya. Lari dengerin musik, sambil dengerin musik maksud saya. Atau sambil dengerin podcast, buat saya itu zen banget tuh, enak banget gitu loh. Tetapi lagi-lagi gitu loh, biasanya setelah 1 bulan saya intens lari, itu saya ngerasain banget tuh, badannya nggak enak gitu ya. Badannya jadi kurus, kering, nggak punya massa otot, dan malah jadi lesu. Akhirnya saya coba inkorporasi apa? Latihan kekuatan. Nah, ternyata setelah saya mencoba melakukan inkorporasi dengan latihan kekuatan gitu ya, dalam hal ini gambar kiri atas itu contohnya dengan squat atau shoulder press, di gambar kiri bawah, di gambar kanan atas itu ada lunges ataupun bench press. Nah, ternyata saya merasakan kalau badan saya lebih bertenaga, gitu. Ya, jadi badan saya lebih bertenaga dan saya merasakan manfaatnya. Lari saya menjadi lebih stabil dan waktunya juga nggak selama itu gitu. Biasanya saya kalau lari itu cukup makan waktu tuh sekitar setengah jam sampai 1 jam gitu, 5 kilo atau 10 kilo. Nah, ternyata kalau saya inkorporasi latihan kekuatan, ketika massa otot singkat, itu saya lebih cepat capek. Contohnya saya saya melakukan olahraga, let's say squat dengan beban sebanyak sekian repetisi. Nah, ternyata itu cukup dengan waktu yang sebentar tuh saya sudah mendapatkan benefit dari berolahraga lari selama 1 jam gitu. Dari sini ternyata memang hidup kita itu harus bervariasi, begitu pula dengan olahraga kita gitu loh. Dan kita harus mulai mencoba ya, terutama untuk rekan-rekan yang usianya udah mulai 30 ke atas, 35 sampai 40, saya sangat-sangat sarankan menginkorporasi latihan kekuatan ini ke dalam aktivitas sehari-hari. Jadi jangan cuma ikutan tren aja gitu. Contohnya misalnya trennya sekarang sepeda gitu kan. Ya udah tiap minggu pagi sepeda gitu. Habis itu bisa posting gambar lagi sepedaan di sini, lagi loop yang ini ataupun nongkrong habis sepedaan masih ini gitu. Nah, itu jangan ya. Karena kalau kita semua fokus ke kardio aja dan hanya itu nanti kita akan burn out, dan yang kedua kita tidak akan mendapatkan benefit-benefit yang lain gitu. Yang terakhir, bentuk olahraga yang juga sering miss adalah ataupun nggak dilakuin itu kelenturan. Jadi ternyata selain memiliki jantung yang sehat, otot yang kuat,
serta tulang yang padat, ternyata kita juga memiliki sendi yang harus mampu untuk digerakkan ke segala arah. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka kan kaku nih gitu. Pinggulnya cuma gerak segini gitu, atau bahunya geraknya cuma segini. Kenapa? Karena sehari-hari rekan-rekan sibuk bekerja di depan komputer yang mengakibatkan badannya tuh nggak lentur gitu. Nah, ternyata kelenturan ini juga memberikan manfaat tersendiri bagi sendinya. Gitu. Contohnya, buat teman-teman yang suka main bola atau main basket gitu. Ternyata kalau sendinya lentur, mampu gerakan ke segala arah, itu lebih sering atau lebih terhindar dari cedera yang sifatnya membutuhkan tindakan operasi. Oke. Contohnya mungkin ada rekan-rekan yang memiliki ataupun ligamennya putus gitu ya, yang paling sering itu ligamen cruciate anterior gitu pada lutut. Misalnya waktu dia suka main futsal, ternyata di tackle terus putus gitu sampai sekarang dibiarin gitu. Nah, ternyata hal-hal tersebut, hal-hal cedera-cedera pada olahraga yang sifatnya ada kompetisinya gitu, itu bisa dihindari dengan mempertahankan kelenturan badan. Badan yang lebih lentur ternyata berhubungan dengan angka cedera yang lebih rendah. Contohnya apa dok? Olahraga seperti ini. Yang paling gampang sih stretching aja. Stretching sebelum kita ngelakuin olahraga-olahraga yang lain. Yang paling susah ya contoh pada gambar ini yang paling kiri itu barre, itu olahraga dengan menggunakan bar, tiang pancang, ya semi-semi kayak joget gitu. Yang kedua yoga atau meditasi gitu ya. Ternyata itu juga capek loh gitu loh. Mempertahankan tubuh dalam posisi seperti gambar 2 selama 1 menit aja. Itu udah bikin ngos-ngosan gitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh bahwa pinggang bawahnya itu sangat-sangat terlatih gitu ya. Sangat-sangat ditekuk sehingga badannya bisa terhindar dari low back pain. Low back pain ini saya yakin pasti di antara rekan-rekan ada yang saat ini pun mungkin sedang merasakannya. Lalu olahraga lain yang ternyata cukup baik untuk kelenturan itu adalah berenang. Berenang itu menggerakkan lengan dan kaki kita ke segala arah gitu ya. Tentunya dengan ganti-ganti gaya itu ke segala arah dan mempertahankan sirkulasi ke sendinya supaya lebih baik. Itu juga bagus sekali untuk menghalangi mencegah agar tidak terjadinya cedera. Oke. Dari sini timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, Dok? High intensity atau low intensity, gitu ya. Nah, sekarang berikut saya akan coba tampilkan. Jadi LISS atau Low Intensity Steady State bila dibandingkan dengan High Intensity Interval Training itu ternyata jauh lebih menguntungkan dalam artian recovery-nya lebih cepat. Jadi olahraga dengan intensitas yang rendah itu kita nggak membutuhkan waktu yang lama untuk recovery. Let's say saya ambil contoh gitu misalnya. Hari ini saya uphill walk sejauh 5 kilo. Memang setelah berolahraga, pahanya terasa pegel. Tapi nggak ada tuh perasaan capek atau pusing atau gimana, cukup dengan tidur dan makan yang baik dalam 1 malam tuh besok udah nggak ada masalah. Sementara kalau kita high intensity, itu habis latihan tuh kayaknya udah capek banget deh, gue nggak bisa apa-ngapain lagi gitu. Mau nonton film terbaru juga susah gitu. Mau Netflixan juga pengennya bawaannya tidur terus. No quality of life. Ya. No quality of life. Yang kedua, low intensity itu ternyata dia nggak memacu sistem saraf pusat gitu. Jadi artinya kalau kita lompat-lompat gitu lah, dibandingkan dengan kita yang hanya berjalan aja, itu kita nggak kecapean gitu. Otak kita tuh nggak mumet. Kita masih bisa habis exercise ngerjain project ini gitu misalnya. Nah, again gitu loh. Ngerjain project should be fun gitu kan. Should be harus ngerasain bahagia gitu dalam ngerjain sebuah tugas gitu. Nah, kalau kita kecapean habis high intensity, itu malah kita jadi ogah-ogahan gitu ngerjain. Akhirnya proyeknya makin ke-delay lagi gitu ya. Nah, ini yang lucu nih. Low intensity itu kita bisa lakukan sambil melakukan hal-hal lain yang kita senang gitu. Misalnya dengerin podcast. Misalnya kalau di sini sih contohnya nonton Game of Thrones gitu ya. Atau ya melakukan nonton YouTube, nonton Netflix ataupun apapun itu. Ya. Nah, ini juga low intensity sendiri juga aman, tapi memang kelihatannya
nggak keren gitu. Jadi kalau di sini dibilang sih kalau kita ada orang yang suka ya nggak kelihatan keren lah gitu. Misalnya postingan gitu, habis ngapain gitu, habis jalan ke atas gitu kan nggak keren dibandingkan dengan difoto pada saat lagi lari di track field gitu ya. Contohnya lagi lari di Senayan gitu. Muterin Senayan 5 kilo segini gitu. Itu kan sangat-sangat penting ya untuk social media presence gitu. Bagus gitu kelihatannya. Tapi cuma itu ternyata keuntungannya. Gitu. Untuk fat loss tadi terbukti sama aja. Ya. Apabila kita menerapkan intensitas yang tepat, ternyata untuk fat loss itu sama aja. Terus yang terakhir sih intinya ini cuman menggambarkan bahwa ya memang gitu loh, kegiatan ataupun olahraga yang sifatnya high impact itu terlihat lebih keren dan butuh equipment mahal dan butuh suplemen ini itu segala macem, tapi ternyata malah nggak sustainable. In the end, banyak orang-orang yang akhirnya setelah 3 bulan mencoba high impact, dia butuh 1 bulan atau 2 bulan itu healing gitu. Jalan-jalan keluar kota atau apa terserah deh. Nah, berikut ini adalah kalau kita mau melihat dari aspek kesehatan. Nah, ini adalah list penyakit yang bisa dicegah dengan berolahraga. Ini kalau mau dibahas nih nggak akan cukup nih waktunya. Jadi mungkin saya cuma sampaikan aja apabila ada rekan-rekan yang nanti ingin melakukan tanya jawab, misalnya, oh dok, saya tekanan darahnya tinggi, saya sebaiknya ngapain ya? Itu nanti kita bahas belakangan aja. Tapi sih intinya pertama dari sistem kardiorespirasi, itu kita bisa terhindar dari penyakit jantung, dari hipertensi, dari stroke, sama dari gangguan pembekuan darah. Sakit jantung menahun, penumpukan plak. Nah, ini semua ternyata bisa dihindari dengan berolahraga secara teratur. Yang kedua, dari otot-otot kita gitu, bisa mencegah sarkopenia dan disuse atrofi. Nah, ini mungkin bingung kan, ini apa nih dok gitu loh. Ini adalah isu global yang sekarang sedang naik daun, karena ternyata ini tadi yang saya jelaskan gitu loh. Ternyata yang paling penting bukanlah jantung yang kuat yang mampu dipacu berlari sejauh-jauhnya gitu, atau mampu dipacu sepedaan 200 km gitu. Ternyata enggak. Ternyata aspek yang lebih penting lagi itu adalah meningkatkan massa otot kita. Gitu ya. Jadi nggak cuma nurunin ataupun mengurangi lemak aja untuk mencegah penyakit jantung. Massa otot juga harus ditingkatkan. Ternyata olahraga untuk dari sistem pusat juga ternyata olahraga bisa meningkatkan kemampuan otak, tadi sudah saya jelaskan, mencegah depresi dan mengatasi cemas. Ya. Mencegah depresi dan mengatasi cemas. Mekanismenya panjang, gitu. Salah satunya juga dengan memperbaiki citra diri kita merasa lebih nyaman dengan kulit kita sendiri, gitu ya. Pakai baju nggak mikir, gitu. Mau pakai baju jelek kelihatannya tetap bagus, pakai baju bagus jadi kelihatan kayak model, gitu. Itu juga bikin kita jadi nggak depres, gitu ya. Terutama di zaman sekarang. Kenapa? Karena ya itu tadi, gitu. Ternyata sosial media ataupun penampilan itu mau nggak mau itu memegang peranan penting. Dalam kesehatan reproduksi ternyata olahraga ya mampu menurunkan resiko breast cancer gitu. Apabila payudaranya lemaknya nggak terlalu banyak, nah ternyata ada sedikit lah penurunan resiko. Dan gangguan-gangguan lain kayak kanker endometrium gitu loh. Polycystic ovarian syndrome. Nah ini yang penting ya. Itu apalagi perempuan-perempuan zaman sekarang ini banyak sekali yang ternyata terdiagnosis sebagai PCOS gitu atau silent PCO gitu. Ternyata pada saat sudah menikah itu ketika mencoba untuk mendapatkan keturunan itu gagal, gitu ya, atau nggak berhasil gitu. 5 tahun nggak dapat, 7 tahun nggak dapat, malah coba yang macam-macam, coba ke dukun, coba diurut, coba di macam-macam. Ternyata sebenarnya kenapa? Karena dia kurang berolahraga. Ini banyak sekali zaman sekarang. Preeklamsia dan gangguan ereksi. Dari sistem saluran cerna kita bisa lihat di bawah itu ada mencegah fatty liver. Ya, ini fatty liver itu adalah suatu kondisi di mana hati kita itu ditumpuk lemak gitu.
Ini belakangan juga jadi isu yang lumayan panas ya, karena kan budaya minum minuman keras di Indonesia itu meningkat, gitu ya. Dengan mungkin semakin terbukanya pemahaman, pikiran, ataupun semakin banyaknya fasilitas untuk kita mengakses minuman-minuman beralkohol tuh ternyata imbasnya seperti ini gitu. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang kadang-kadang suka minum seperti ini, perlu mempertimbangkan untuk menginkorporasi olahraga di dalam kebiasaan hidup sehatnya sehari-hari. Hal lain yang perlu saya tekankan di sini adalah itu tadi, ternyata berolahraga secara teratur itu meningkatkan massa tulang. Meningkatkan massa tulang itu artinya mencegah terjadinya patah pada badan dengan mudah gitu. Jadi nggak dikit-dikit gitu, kepleset dari tangga, engkelnya patah, itu nggak seperti itu. Jatuh, bertumpu tangan, bahunya patah, nah itu nggak seperti itu. Ternyata memang olahraga itu meningkatkan kepadatan tulang dan mengakibatkan kita jadi lebih imun ataupun lebih tidak mudah mengalami patah tulang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kualitas hidup. Jadi seperti tadi saya sudah sebutkan, untuk kita memperbaiki kualitas hidup kita, ya kita harus sadar diri. Kita harus tahu, kita harus kenali diri kita ini adalah orang yang seperti apa. Bagaimana kita bisa merasakan happiness gitu di dalam hidup kita. Dan kualitas hidup ini dari ini skema yang dikeluarkan oleh WHO itu adalah kombinasi antara kita melakukan olahraga, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, diet sehat. Mungkin bukan pada kesempatan ini ya kita membahas mengenai diet sehat. Saya rasa pun saya bukan orang yang tepat gitu, karena saya juga kadang-kadang makannya jorok, nasi goreng babat Semarang gitu, enak banget tuh. Nah, yang saya ingin coba tekankan adalah selain berolahraga dengan baik, itu kita harus melakukan pengelolaan stres, gitu ya. Bagaimana kita melakukan pengelolaan stres? Nah, ini kita juga harus mencoba mengenali diri kita sendiri nih, gitu loh. Ada yang melalui meditasi, kadang-kadang ada yang bermain dengan hewan, membaca buku, gitu ya, dipijat, dengarkan musik, ataupun sebagainya. Nah, di sini pun disebutkan gitu, kadang-kadang main sosial media gitu atau social networking itu juga sebenarnya termasuk ke dalam sarana pengelolaan stres gitu. Main game di handphone gitu itu sebenarnya upaya badan kita untuk mengelola stres. Nah, ini adalah kegiatan yang sebenarnya juga harus dilakukan sehari-hari. Jangan sampai kita itu hanya kerja aja gitu. Nah, ada juga malah kerja tipes gitu ya. Kayak enggak tipes iya gitu. Nah, jadi tolong dibalance gitu. Luangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ini. Terserah maunya yang mana, tapi lakukan. Karena kalau enggak dilakukan, yang ada kita akan burn out karena besoknya kita sudah harus berhadapan dengan kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan atensi lebih. Berikutnya yang juga tidak kalah penting dari olahraga, ataupun malah beberapa penelitian mulai menyebutkan gitu bahwa yang lebih penting lagi dari berolahraga itu ternyata adalah istirahat yang cukup. Ya, kalau saya pribadi disuruh memilih antara dua hal, apakah seluruh orang di dunia ini berolahraga dengan baik atau seluruh orang di dunia ini memiliki istirahat yang cukup, maka saya akan memilih seluruh orang di dunia memiliki istirahat yang cukup. Inilah pentingnya beristirahat. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya, Dok gitu? Nah, yang pertama agak sulit gitu. Apalagi di era zaman sekarang di mana email ataupun instruksi via WhatsApp bisa masuk kapan aja. Kita harus menjawab dengan respon time yang baik gitu. Dan dikatakan kalau respon time yang baik maka dia karyawan yang oke gitu. Nah, ternyata enggak gitu ya. Percayalah suatu saat Anda hanya akan burn out dan cobalah rasakan bahwa ternyata hidup tuh nggak cuma kerja aja. Ya. Jadi contoh yang diberikan di sini adalah yang pertama, cobalah untuk tidur dan bangun dalam waktu yang sama. Jangan hari ini tidur jam 10, terus besok nongkrong tidur jam 12, minggunya bangunnya jam 11 gitu. Jangan. Biasakan buat waktu yang sama gitu. Kalau emang kita anaknya suka nongkrong malam-malam, ya paginya mesti
bisa untuk bangun yang agak siang gitu. Jadi usahakan waktunya itu sama atau nggak terlalu jauh. Yang kedua, ciptakan rutinitas malam hari yang baik gitu ya. Contohnya, misalnya saya sebelum tidur sukanya sikat gigi, minum susu, makan coklat gitu. Nah, ternyata dengan kita bikin rutinitas seperti ini juga membantu badan kita untuk mengenali bahwa, oh, susu masuk nih gitu. Berarti sebentar lagi saya mau istirahat. Atau makan coklat nih gitu. Berarti sebentar lagi saya mau istirahat. Nah, ini adalah night time routine yang baik dan yang sebaiknya juga harus kita lakukan. Berikutnya adalah ini yang paling susah nih mungkin nih. Mematikan elektronik 1 jam sebelum tidur. Jadi misalnya saya pribadi gitu tidurnya jam 11, maka mulai jam 10 itu saya nggak nyalain apa-apa. Biasanya sekitar jam setengah 11 itu saya udah ketiduran. Kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya itu adalah untuk membatasi kafein. Gitu ya. Kafein ini diminum hari ini efeknya sebenarnya sampai 48 jam ke depan. Jadi kalau kita minum secara rutin mengkonsumsi kafein, itu ada akumulasi di dalam badan yang membuat kita seperti agak sedikit kecanduan. Bukan berarti jelek, kafein bukan berarti jelek, tetapi memang membuat kualitas tidur kita menjadi kurang, kualitas istirahat kita menjadi kurang. Jadi saran saya sangat-sangat hitung kapan kita minum kopi, kapan sebaiknya, dan jumlahnya gitu. Jangan setiap kali ke Starbucks gitu, ditanya kan pasti sama baristanya, mau dibikin strong nggak gitu. Aduh lagi pusing nih kepala, bikin strong deh gitu. Nah jangan gitu ya, dibatesin. Ternyata itu nggak terlalu bagus. Berikutnya adalah create a healthy sleep environment. Maksudnya kamar tidur kita gitu. Ini saya sendiri melakukan kesalahan ini dulu. Saya taruh treadmill di kamar tidur saya. Ternyata setelah saya baca, itu bukanlah sebuah ataupun hal yang bijaksana untuk dilakukan. Ternyata kalau kita bangun terus kita lihat treadmill, yang ada bawaannya baru bangun, pikiran kita tuh udah stres kayak harus olahraga. Terus ataupun sebelum tidur kita pengen istirahat, gara-gara ngeliat treadmill jadi mikir besok mau treadmill gitu. Nah itu bikin badan kita itu berada di dalam state yang selalu tegang gitu ya. Jadi benar tuh bikin kamar tidur tuh kalau bisa ada diffusernya, jadi baunya enak gitu ya. Makan makanan tuh jangan ditaruh di kamar tidur gitu sehingga kita tuh dapat deep sleep-nya. Gitu. Nggak cuma mata merem aja tapi kita tuh dapat otak kita istirahat. Tuh besok pagi harusnya kita bangun terus kita siap tuh ngadepin dunia. Mau kayak mana juga hancurnya kita aman. Berikutnya tadi itu lagi sudah saya sebutkan manajemen stres, dan yang terakhir hindari makan makanan yang berlemak sebelum kita tidur. Ya. Jadi kalau mau pergi makan holy cow atau stick-stick keren-keren kenamaan itu siang-siang aja. Malam-malam itu kita makan yang sifatnya light aja. Gitu ya. Ternyata itu juga mempengaruhi karena ternyata mencerna lemak itu sendiri bikin usus kita bekerja lebih keras gitu. Sehingga pada saat tidur ususnya bekerja, badannya sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Gitu. Oke, terakhir, nah ini mungkin lagi-lagi ini materi yang sering ditanyakan gitu ya, ataupun yang mulai menjadi concern kita semua di usia yang sudah tidak muda lagi gitu. Erectile dysfunction. Mungkin di antara rekan-rekan, terutama yang sudah senior, atau yang berat badannya gemuk, atau yang ternyata sudah pernah terdiagnosis sebagai kencing manis gitu, mulai merasakan gitu, kalau kok kemampuan ereksi saya itu nggak seperti dulu ya, gitu. Nggak seperti waktu baru menikah gitu, saya bisa melakukan hubungan dengan sama-sama senang gitu, sama-sama puas. Nah, ternyata ini lagi-lagi nih, ini kan juga salah satu quality of life ya. Ternyata olahraga yang tepat itu bisa meningkatkan kemampuan ereksi kita gitu. Ternyata kalau kita berolahraga dengan baik, yang benar, kita bisa lebih nyaman lagi gitu dalam melakukan hubungan seksual gitu. Lalu olahraga seperti apa, Dok? Nah, balik lagi kita lihat. Ternyata kemampuan kita untuk mendapatkan ereksi yang maksimal itu
sangat dipengaruhi oleh kadar testosteron. Bagaimana cara kita meningkatkan testosteron di badan kita, Dok? Ya, caranya adalah dengan melakukan olahraga dengan intensitas yang ringan, dalam artian tidak bikin kita capek, tetapi beban yang besar. Jadi tujuannya adalah lagi-lagi meningkatkan massa otot gitu. Dengan massa otot badan yang meningkat, tentunya kadar testosteronnya meningkat. Nah, ketika kadar testosteron meningkat, kualitas kita dalam berhubungan seksual itu ternyata juga semakin baik, gitu ya. Nah, lalu olahraga seperti apa yang cocok? Nah, ini bocoran nih buat teman-teman. Ternyata strength exercise atau olahraga yang menginkorporasi kekuatan itu lebih baik dalam memperbaiki hubungan seksual gitu. Gambar ini saya pilih di kiri atas itu saya taruh squat karena ternyata itu yang paling efektif, gitu ya. Squat itu melatih otot paha dan seperti kita ketahui otot paha kita itu kan besar sekali ya dibandingkan dengan otot dada atau otot bahu. Otot paha kita itu adalah otot yang paling besar di badan kita. Jadi sesimpel membesarkan otot paha ternyata mampu memberikan kemampuan ereksi yang lebih baik gitu. Hal ini juga misalnya kita bandingkan ke gambar kiri bawah itu kan shoulder press ya. Nah, ternyata shoulder press itu memang meningkatkan massa otot bahu dengan baik gitu ya. Kita kalau pakai baju jadi kelihatan bagus. Tetapi untuk meningkatkan kadar testosteron, kita membutuhkan latihan otot yang lebih besar secara ukuran gitu. Jadi biasanya latihan-latihan yang saya sarankan adalah squat, lunges yang kanan atas gitu ya, ataupun deadlift. Nah, otot-otot tersebut latihan-latihan tersebut menyerang atau mentargetkan kepada otot-otot yang ukurannya besar dan ternyata mampu meningkatkan testosteron sehingga pasien-pasien itu mampu mendapatkan kepuasan yang lebih gitu saat berhubungan seksual. Ya, perbaiki kualitas hidup gitu kan. Jadi lebih mesra sama pasangan, jadi sering jadi pacaran lagi gitu, jadi muda lagi gitu. Kita nonton dulu yuk, itu habis nonton baru sampai rumah lakukannya. Oke, kira-kira untuk siang ini mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ataupun dibahas lebih lanjut, mungkin kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Dr. Adrian. Nah, setelah mendengar sharing yang dibawakan oleh Dr. Adrian tadi, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya akan bacakan 3 pertanyaan teratas terlebih dahulu ya, Dok. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita di kolom Q&A. Pertanyaan pertama adalah dari Bapak Immanuel. Apakah suplemen fitness seperti whey protein, amino, BCAA, dan pre-workout aman dikonsumsi setelah olahraga, Dok? Terima kasih. Ini mau saya bahas dulu atau bagaimana ya? Bahas dulu aja kali ya? Boleh, Dok. Iya, jadi terima kasih untuk Pak Immanuel atas pertanyaannya, ini bagus sekali ya. Suplemen fitness, whey protein, amino acid, BCAA, pre-workout, boleh nggak dikonsumsi? Pada dasarnya boleh, aman. Tetapi memang sejujurnya ya itu hanya sedikit saja membantu dalam prakteknya kita berolahraga sehari-hari. Tetap menurut saya pribadi, menurut hemat saya, elemen terpenting dalam berolahraga adalah sustainability. Jadi bagaimana kita menciptakan environment yang mana kita senang nih ngelakuin ini setiap hari, gitu ya. Kalau yang senangnya nge-gym, ya nge-gym. Kalau yang senangnya lari, ya lari. Kalau yang senangnya naik gunung, gitu misalnya. Tapi ciptakan yang baik, gitu. Lalu kapan sebaiknya digunakan? Nah, ini coba kita bahas satu-satu ya. Kalau whey protein atau amino acid, gitu, itu sebenarnya dia yang ditarget adalah recovery-nya. Ya. Yang ditarget adalah setelah kita berolahraga, itu kan otot kita ada robekan-robekan kecil gitu ya, mikroskopis. Dan itu yang akan sebenarnya jadi besar gitu ya. Dan ketika dia menjadi lebih besar setelah robek, itu dia barulah dia memberikan efek-efek yang baik gitu. Seperti meningkatkan konsumsi oksigen pada saat kita istirahat gitu ya. Itu tadi meningkatkan kepadatan tulang gitu. Nah, sebenarnya whey protein atau amino acid itu
bertujuan untuk recovery-nya itu tadi, menjamin pada saat masa otot kita sedang dibangun, itu badan tuh punya bensin yang cukup gitu loh. Jangan sampai pada saat kita udah angkat beban gitu, saya bench press 100 kilo 200 kali per hari gitu. Nah, pada saat otot dadanya mau diperbaikin, nggak makan apa-apa. Lalu apa yang terjadi kalau kayak gitu, Dok? Nah, itu malah ototnya malah shrink, malah mengecil gitu. Karena kalori yang dibutuhkan untuk dibakar itu diambil dari otot itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya targetnya adalah recovery-nya. Recovery ini sendiri juga penting karena recovery yang lebih baik akan mengakibatkan kita lebih jauh dari cedera, gitu ya. Misalnya setelah kita melakukan shoulder press gitu, 20 kali gitu, bahunya suka sakit-sakit. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi protein-protein ataupun asam amino ini, perasaan sakitnya itu lebih cepat hilang. Gitu. Burnout setelah olahraga yang berat itu rasanya cepat hilang. Itu recovery-nya berjalan dengan lebih baik, sehingga besok kita udah bisa berolahraga lagi. Kira untuk whey protein dan amino itu seperti itu. Kalau untuk BCAA sendiri, BCAA itu kan sebenarnya dia mencoba mengganti cadangan energi di dalam ototnya gitu ya. Jadi misalnya tadinya kita kuat lari 5 kilo, kalau minum BCAA bisa 5,5 kilo lah gitu. Nah, yang diharapkan incrementalnya tadi gitu ya. Sehingga kita lebih cepat mencapai target yang kita inginkan. Kalau kita mengharapkan dari makanan, tentunya kreatin ini atau BCAA ini ada dari makanan gitu. Tapi proses si kreatin dari daging hewan sampai ke dalam daging kita itu makan waktu. Nah, dengan kita mengkonsumsi suplemen seperti BCAA ini sendiri itu jadi lebih cepat gitu diisinya. Sehingga bensin dalam angkat ataupun lari ataupun berenang itu jadi lebih banyak. Kalau pre-workout ini saya jujur saya nggak tahu isinya apa, tapi sih asumsi saya ya ini seperti kafein juga ya. Nah, kafein ataupun efek-efek yang memberikan boost kepada sistem saraf pusat kita gitu. Nah, ini juga sebenarnya aman-aman aja dikonsumsi gitu ya. Ingat, memang aim-nya adalah high intensity, terus kita juga masih harus menggunakan booster-booster kayak gini, yang ada nanti capek otaknya. Habis itu jadi malas ngapa-ngapain. Oke, jadi segitu. Pada dasarnya semua suplemen itu aman, asal kita tahu tujuan pakainya apa, cara pakainya gimana, gitu ya. Jangan misalnya kita, contohnya gitu, lari cuma 3 kilo, tapi setiap hari minum whey protein 1 botol gitu. Yang ada bukannya lari tambah kurus, itu tambah gemuk. Karena whey protein itu sendiri ada kalorinya gitu. Dengan minum susu, pengennya lari supaya kurus, malah jadi gemuk. Dan itu kan nggak tepat. Jadi, kembali lagi, aman, tetapi ketahuilah bagaimana cara penggunaannya dan untuk tujuan apa kita menggunakannya. Silakan kembali lagi. Oke, thank you Dr. Adrian untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Anonymous Attendee. Selamat sore dokter, setiap hari saya olahraga sepeda statis 30 menit per harinya. Nah, saat ini lutut saya bunyi klik-klik kalau berjalan. Apakah hal tersebut berbahaya, dok? Olahraga sepeda statis 30 menit per hari, dan lutut saya saat ini kalau jalan bunyi klik-klik. Gitu. Nah, ini sepeda statis 30 menit per hari dengan sepeda statis itu kan sebenarnya ada beban yang bisa ditingkatin ya. Jadi kadang kalau kita ke mesinnya itu ada level 1, level 2, level 3 kalau dia yang elektronik, kalau yang analog itu ada putarannya tuh 1, 2, 3 sampai 9 biasanya. Nah, olahraga 30 menit setiap hari, very good. Bagus sekali. Gitu. Tapi harapan saya itu tadi, jangan kita olahraga hanya badannya aja gitu, tapi otaknya juga harus dipakai. Dalam artian kita harus hitung nih heart rate-nya. Kalau misalnya ibu atau bapak anonimus ini heart rate-nya setelah kan 30 hari per menit setiap hari ini kan cukup banyak ya sebenarnya ya. At some point badannya itu akan plateau. Jadi sebenarnya heart rate-nya itu nggak sampai ke kategori low intensity. Kita nggak ngomong high intensity, itu nggak nyampe ke kategori low intensity. Nah kalau yang seperti itu saya harap bisa coba naikin bebannya gitu.
naik, selain efek kardionya dapat, latihan otot pahanya juga dapat. Ya. Nah, yang kedua, kalau jalan bunyi klik-klik, apakah itu bahaya? Nah, sebenarnya bunyi klik-klik itu kita tidak bisa anggap remeh, gitu ya. Sebaiknya diperiksakan. Karena yang paling nggak enak kalau ceritanya seperti ini adalah ada robekan-robekan di dalam lututnya yang sebenarnya dia bergoyang-goyang di dalam sendi lutut dan mengganggu pelapisnya atau tulang rawannya. Nah, ini nih yang kalau tidak didiagnosis dengan baik dan tetap dipakai berolahraga, ini yang bisa bikin terjadinya pengapuran lutut lebih cepat gitu ya. Misalnya rekan-rekan punya oma, opa, kakek atau nenek yang dengkulnya sakit gitu ya, dengkulnya bengkok gitu. Kalau jalan naik turun tangga udah nggak enak gitu. Ke dokter kok disuruh ganti lutut gitu ya. Suruh total knee replacement. Nah, itu sebenarnya awalnya kayak gini. Gitu. Ada bunyi-bunyi, ada nyeri-nyeri, ternyata nggak diperiksakan gitu. Ternyata begitu diperiksain udah late presentation of a disease gitu ya, udah presentasi yang mau diapain lagi gitu. Kalau udah rusak semua ya mesti diganti gitu. Bunyi klik-klik pada dasarnya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah apabila disertai dengan rasa nyeri. Jadi sekali lagi saya nggak bisa bilang gitu, karena rasa nyeri kan beda-beda. Ada orang yang dicubit kesakitan, ada orang yang ditusuk jarum pun dia mukanya slow aja gitu, tenang-tenang aja. Nah, itu yang harus kita nih sebagai dokter ortopedi gitu, khususnya dokter ortopedi yang mendalami cedera olahraga seperti yang sedang saya lakukan saat ini, itu untuk mempelajarinya. Apakah memang bunyi klik-klik ini hanya berasal dari urat-urat yang bergesekan saat jalan, atau memang ada struktur di dalam sendinya yang mengalami cedera, dan sebenarnya pasiennya atau orangnya itu, Ibu Anonymous ini, ambang intensitas nyerinya tuh nggak terlalu tinggi. Ini akan ke dokter dan akan dilakukan manuver-manuver di lututnya, diputer-puter. Apabila ada manuver khusus yang menciptakan nyeri, maka itu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ternyata dari pemeriksaan tidak ditemukan yang berbahaya, monggo, silahkan lanjutkan kebiasaan sehat Anda. Saya hanya akan minta Anda untuk lebih keras lagi. Gitu. Terima kasih. Oke dok, saya lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan anonimus lagi. Saya tidur 7-8 jam per hari, tapi saat saya bangun saya masih merasa capek. Apakah itu karena saya kurang olahraga, dok? Nah, ini contoh yang tadi saya jelaskan gitu ya. Apabila Ibu anonim pertama sama yang kedua ini satu orang, maka mungkin aja itu karena burnout gitu ya. Seperti yang tadi saya lihat gitu. Ternyata 30 menit per harinya itu semuanya high intensity. High intensity training dilakuin setiap hari, even sudah tidur 7-8 jam, itu pas bangun pasti hanya merasa, aduh aku kok capek ya gitu. Nah, inilah kenapa saya tekankan tadi pentingnya melakukan olahraga dengan low intensity ataupun moderate intensity, tetapi dengan beban yang lebih tinggi gitu. Jadi jangan cuma naik sepeda aja, Bu. Coba mulai lakukan angkat beban gitu ya. Yang sederhana-sederhana aja. Itu nanti efeknya sama kok gitu. Efeknya sama. Yang penting pada saat Ibu mengangkat itu terasa, oh ya ini saya mengangkat dengan benar gitu. Tekniknya benar, bebannya juga nggak terlalu berat. Dan itu efeknya sama seperti sepeda 30 menit per hari. Lalu coba perbaiki recovery-nya gitu ya. Recovery-nya itu apa? Makannya. Satu. Makannya harus yang bergizi. Jangan udah olahraganya kayak gini nih, setiap hari 30 menit makannya ngasal. Makannya yang benar gitu. Kalau bisa konsumsi juga suplemen-suplemen yang tadi seperti Bapak Immanuel tanyakan gitu. Mungkin buat saya kalau setiap hari sepeda statis 30 menit per hari, ini ada tempatnya kalau Ibu mau mengkonsumsi suplemen fitness seperti whey protein. Karena dia membantu untuk recovery-nya. Yang kedua, coba lihat tidurnya, apakah memang masih dihantui oleh pekerjaan atau memang sudah tidur yang berkualitas. Yang terakhir, coba Ibu rasain sendiri. Apakah sehari-hari Ibu sudah, Ibu atau Bapak Anonymous ini sudah melakukan manajemen stres yang baik? Ya.
Sudahkah Anda meluangkan waktu sehari untuk merasakan bahagia? Kira-kira seperti itu, Dok. Oke dok, ini ada beberapa pertanyaan gabungan ya, karena ada beberapa pertanyaan yang mirip. Yang pertama, saya ada riwayat vertigo, usianya 49 tahun. Mohon saran atau tips olahraga yang cocok atau tepat agar saat olahraga tidak membuat mual atau pusing, dok. Nah, sejujurnya saya nggak tahu nih, Ibu, vertigonya kenapa? Vertigo bisa disebabkan karena darah tinggi, kolesterol, benign positional gitu. Jadi ada semacam kayak batu di dalam. Ada juga vertigo itu ke kondisi pre-stroke gitu. Sejujurnya ini saya nggak tahu Ibu kenapa vertigonya. Dan sebaiknya sebelum menentukan atau memilih olahraga yang tepat untuk Ibu, Ibu periksakan dulu ke dokter saraf. Saya ini vertigonya kenapa ya? Gitu. Setelah kita tahu vertigonya penyebabnya apa, baru kita bisa menentukan. Gitu. Kalau memang vertigonya bukanlah vertigo-vertigo yang berbahaya, saran saya mulailah lakukan dengan intensitas yang ringan gitu. Dengan teknik low intensity steady state exercise. Contohnya berjalan gitu. Misalnya senangnya nonton Netflix gitu. Ya udah, coba lakukan di atas treadmill, beli earset yang bagus, beli Bluetooth speaker, Bluetooth headset yang bagus, terus jalan di atas treadmill sambil nonton Netflix. Keyword yang paling gampang gitu ya, keyword yang paling gampang untuk menentukan, oh ini tuh low intensity, oh ini tuh high intensity, itu adalah bisa nggak kita sambil berolahraga itu ngobrol. Jadi kalau kita jalan di atas treadmill, atau di atas elliptical machine, sky trainer atau sebagainya, kalau kita masih bisa ngomong dengan orang lain dengan mudah, itu sebenarnya low intensity. Dan itu yang sebenarnya diharapkan. Gitu. Kalau memang rasanya udah terlalu gampang, yang ditingkatkan bebannya, bukan jarak atau kecepatannya. Gitu. Contohnya, misalnya awalnya saya bisa berjalan di atas treadmill dengan inklinasi 10 derajat dengan speed 6. Jangan speed yang dinaikin, inklinasinya yang dinaikin. Itu efeknya sama seperti kita melakukan an extra 1 kilometer of run gitu. Jadi kita nambahin 1 kilo hari itu sama gitu dengan kita menaikkan 1 derajat. Tetapi health benefits-nya jauh lebih banyak. Massa otot meningkat, kepadatan tulang meningkat, kinerja jantung cukup. Saya nggak kepengen pasien-pasien itu ataupun ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini jadi atlet triathlon gitu. Saya kepengen jadi orang yang sehat gitu ya. Kalau mau jadi atlet triathlon, baru dia tuh incer olahraga-olahraga high intensity dengan frekuensi yang rutin. Jadi pesan saya itu, Bu, tolong diperiksakan dulu penyebab vertigonya kenapa. Kira-kira seperti itu. Oke dok, pertanyaan gabungan selanjutnya nih. Apakah jam istirahat termasuk bagus jika misalnya saya tidur jam 2 subuh, lalu bangun jam 9 atau jam 10 pagi? Ya, kalau misalnya kita tidur jam 2 subuh, lalu bangun jam 9, itu kan sebenarnya kita menyalahi kodrat ya. Kodratnya manusia itu memang malam itu diciptakan untuk istirahat gitu. Ya oke, secara waktu kita bisa tercukupi. Tetapi memang badan kita itu memiliki sistem saraf otonom namanya. Jadi sistem saraf yang bekerja secara otomatis gitu. Ketika pagi hari di jam 7 sampai jam 9 itu keluar hormon X yang menyebabkan kita jadi lebih gampang berkonsentrasi. Maka waktu kita dulu kuliah, sekolah gitu, jam-jam segitu tuh mata pelajaran tuh masuk semua. Makin sore, makin panas, keluar lagi hormon Y yang sebenarnya membuat kita jadi semakin tidak bisa konsentrasi gitu. Lalu nanti sore-sore ketika suasana udara udah mulai dingin, senjanya cahaya sudah mulai turun, itu keluar lagi hormon Z. Nah, hormon Z ini yang berfungsi untuk membuat kita lebih merasakan segala sesuatu. Makanya kalau pada sore-sore itu kita kepengennya melakukan aktivitas yang sifatnya melankolis gitu ya. Jadi kita kepengen kayak misalnya nonton TV atau ya kayak gitu-gitulah. Nah itu ada sistem saraf yang mengatur secara otomatis gitu loh.
input yang diberikan adalah cuaca, suhu, cahaya, nah, hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu bertanya, tidur jam 2, bangun jam 9, bagus nggak? Ya saya nggak bisa bilang bagus, gitu. Karena Ibu sudah miss 2 jam waktu yang paling ideal untuk belajar. Ya. Dan waktu tersebut malah digantikan oleh istirahat. Tapi ya sekali lagi gitu, coba aja dimulai dari sekarang, diterapkan supaya waktu tidurnya lebih baik lagi. Ingat, jangan mengorbankan hidup Anda untuk pekerjaan Anda. Ya, silahkan dok. Oke, terima kasih dok. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Waktu terbaik untuk berolahraga itu kapan sih dok? Apakah di pagi hari, sore, atau malam? Jika setelah pulang kantor baru berolahraga, apakah sehat? Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya juga masih sampai saat ini masih dicari-cari. Ya, yang bisa saya sampaikan kebetulan sebagai pemerhati olahraga, ternyata apabila itu dilakukan sebelum tidur dalam ruang lingkup 2 jam, itu akan mengganggu tidur Anda. Jadi kalau ditanya, kapan sebaiknya kita berolahraga? Saya sampai saat ini saya masih hanya akan bilang ya di pagi hari. Karena di pagi hari tadi saya bilang keluar hormon X yang menyebabkan kita jadi lebih alert, lebih aktif, lebih gampang berolahraga, lebih terhindar dari cedera karena sloppiness gitu ya. Kalau jam 3 sore kita lakukan lari di jalan gitu, kadang-kadang kita ngantuk, meleng, ataupun kepikiran apa yang terjadi hari itu, ada motor atau mobil keserempet, nggak enak. Jadi kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada saya, memang jujur masih kita cari sebagai praktisi kesehatan, kita semua sedang mencari efek-efek ataupun waktu yang terbaik. Tapi kalau saya boleh memberikan saran, lakukanlah di pagi hari, first thing in the morning. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Adrian untuk pemaparan dan sesi tanya jawabnya. Mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum dapat kami jawab karena memang keterbatasan waktu. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Adrian dan seluruh tim Rumah Sakit Eka Hospital yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sharing mengenai topik hari ini. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi games atau sesi kuis. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus menyimak materi yang akan disampaikan pada hari ini. Nah, untuk games ini mudah sekali sebenarnya Bapak Ibu. Dr. Adrian nanti akan menyampaikan 2 pertanyaan, dan saya akan menghitung 1 sampai 3. Nah, peserta baru boleh menjawab melalui kolom komentar. Dari setiap pertanyaan tersebut akan dipilih 10 orang, jadi masing-masing pertanyaan ada 10 orang yang akan kami pilih yang berhasil menjawab tercepat dan benar dari masing-masing pertanyaan. Total ada 20 orang peserta yang dapat memperoleh hadiah. Nah, tetapi bagi yang sudah menang di pertanyaan pertama tidak boleh ikut lagi di pertanyaan kedua. Itu seperti itu Bapak dan Ibu. Waktu menjawabnya pun saya batasi, satu pertanyaan hanya untuk 5 detik. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah siap ya? Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama, Dok. Silakan. Pertanyaannya saya yang sebutkan. Iya, Dok. Oke. Untuk pertanyaan pertama, mungkin ini cukup mudah ya. Manakah yang lebih baik? Olahraga dengan intensitas yang rendah atau intensitas yang tinggi dari presentasi saya? Saya belum hitung 1 sampai 3, Bapak Ibu. Oke. 1, 2, 3. 5, Iya, iya, oke, oke. 3, 2, Ternyata message 1. delivered. Iya. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu untuk menjawab. Sebentar saya kumpulkan 10 nama peserta yang sudah berhasil menjawab dengan benar. Ya. Oke, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Ternyata memang pesannya tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Yang pertama menjawab adalah Bapak atau Ibu Senang Ukurta. Kemudian yang kedua ada Ibu Veronica. Ketiga ada Bapak Bayu Nugroho. Keempat ada Bapak Jesse Juan Fritz.
Yang kelima ada Bapak Andrew Christopher. Yang keenam ada Bapak Chris Zega. Ketujuh Bapak Imade Yuda Pratama. 8 Bapak Jerry. Ke-9 dari akhir Ibu atau Bapak Alvina. Dan yang ke-10 adalah Bapak Setiadi. Baik, selamat pada Bapak Ibu yang nama-namanya tadi sudah saya sebutkan. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan kedua, Dok. Silakan. Sorry, masih di mute tadi. Sebutkan 2 macam jenis latihan ataupun olahraga yang dapat dilakukan untuk memperbaiki disfungsi ereksi. Langsung banyak sekali ya, Dok, jawabannya masuk. Oke. 2 detik lagi, Bapak Ibu. Oke, baiklah. Sudah ditutup waktu untuk menjawabnya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menjawab. Iya, Ibu, jadi jawabannya sebagian besar nih yang saya lihat sudah tepat ya. Jadi silakan dipilih aja. Oke. Saya Untuk cari yang paling meluruskan cepat. aja, jadi kelenturan sih sebenarnya nggak ada hubungannya. Kelenturan sih sebenarnya lebih ke arah kesehatan sendi, gitu ya. Kardio juga sebenarnya tidak, malah kebalikan justru efeknya. Kardio itu membuat kardio yang berlebihan itu membuat kadar testosteron menurun dan mengakibatkan kita jadi lebih quote unquote letoy gitu misalnya. Segala bentuk latihan kekuatan yang meningkatkan massa otot dalam itu membantu. Jadi secara umum squat dan lunges adalah yang paling efektif untuk kondisi tersebut. Oke. Oke, thank you, Dokter. Untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab pertanyaan kedua ini, yang pertama adalah Bapak Henry S. Kemudian mungkin dari tim culture boleh sambil dicatat ya. Yang pertama Bapak Henry S. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Rizke M. Kemudian yang ketiga ada dari Bapak Denny. Yang keempat dari tim A&D Bapak Indra. Bapak Indra dari MPA Dolok Sanggul. Kemudian yang kelima ada dari Ibu Ellen Cahyadi. Yang keenam ada dari Bapak Devri Cesar. Ketujuh ada dari Bapak Immanuel. Kedelapan Ibu Richa Oktavinanza. Kesembilan ada Bapak Daud. Dan yang ke-10 adalah Bapak Jati Pamungkas. Oke, itu tadi adalah 10 nama pemenang dari pertanyaan kedua. Selamat untuk seluruh pemenang, 20 pemenang kita ini, mohon bantuannya untuk dapat menuliskan pada kolom chat nama, kemudian nama divisi atau cabang, dan juga nomor WhatsApp-nya. Oke, sambil kita menunggu list-list nama dari 20 pemenang tadi yang akan diumumkan oleh tim Culture, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pengumuman pemenang Encounter Virtual Run. Nah, saya akan membacakan nama-nama pemenang dari ketiga kategori. Yang kategori pertama adalah kategori 10 km yang dimenangkan oleh Bapak Setiadi Permana Harjo dengan nomor VR 0019
dan berhak mendapatkan Star Point sebesar Rp2.500.000, 1 gift voucher medical check-up bronze senilai Rp1.600.000 dari Rumah Sakit Eka Hospital, kemudian Healthy Mini Hampers, dan juga medali Encounter Virtual. Selamat kepada Bapak Setiadi Permana Harjo. Kemudian kategori kedua, yaitu kategori 7 km, dimenangkan oleh Bapak Riki dengan nomor PR0080 dan berhak mendapatkan Star Point sebesar Rp1.500.000, 1 gift voucher medical check-up bronze senilai Rp1.600.000 dari Rumah Sakit Eka Hospital, Healthy Mini Hampers, dan juga medali Encounter Virtual Run. Terima kasih dan selamat kepada Bapak Riki. Kemudian kategori yang ketiga adalah kategori 5 km yang dimenangkan oleh Bapak Midian Sihombing dengan nomor PR0051 dan berhak mendapatkan Star Point sebesar Rp1 juta, 1 gift voucher medical check-up bronze senilai Rp1.600.000 dari Rumah Sakit Eka Hospital, kemudian Healthy Mini Hampers, dan juga medali Encounter Virtual. Selamat kepada Bapak Midian Sihombing dan juga kepada seluruh pemenang dari Encounter Virtual. Nah, untuk ketiga pemenang Encounter Virtual Run yang telah disebutkan tadi, apakah hadir dalam acara pada hari ini? Jika para pemenang hadir, mungkin bisa dibantu untuk raise hand dan akan dijadikan panelis untuk kita melakukan foto bersama. Sekali lagi, bagi para pemenang Encounter Virtual Run yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Bapak Setiadi Permana Harjo, Bapak Riki, dan juga Bapak Midian Sihombing, jika hadir pada acara webinar kita pada kali ini, mohon bantuannya untuk dapat raise hand dan akan dijadikan panelis untuk kita melakukan sesi foto bersama. Ya, dari tim Culture, apakah sudah ada ketiga pemenang tadi? Sudah, ini sudah di panelis, tunggu sebentar. Sudah semua ya di panelis ya? Oke, tim Culture sudah ready untuk foto bersama? Oke. Ini Pak Rikinya belum ada ya? Pak Riki. Oke, Pak Riki. Panggilan kepada Pak Riki. Mungkin kita bisa berfoto bersama. Berfoto bersama Dr. Adrian juga kali ya. Iya, betul. Oke. Saya bantu untuk fotokan ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kepada tim Culture. Nah, untuk pengambilan hadiah para pemenang tadi akan dihubungi oleh tim panitia Encounter Virtual Run ya. Dan sebagai bentuk apresiasi panitia, kami juga akan memberikan Healthy Mini Hampers untuk seluruh peserta yang telah mendaftarkan diri pada Encounter Virtual Run. Bagi peserta Encounter Virtual Run yang berada di kantor pusat, bisa mengambil hampersnya di lantai 5, yaitu di ruangan Komben. Dan untuk yang berada di kantor cabang, di panitia akan mengirimkan dan bagi peserta dari klien atau nasabah ASM serta e-payroll Indonesia akan dikoordinasikan oleh tim PIC Marketing. Demikian acara terakhir kita pada hari ini, sekaligus untuk menutup seluruh rangkaian acara HUT ASM 2022. Kami ingin mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah mendukung acara HUT ASM. Terima kasih juga kepada Bank Sinarmas, Rumah Sakit Eka Hospital, Rumah Sakit Siloam Hospital TB Simatupang, dan juga e-payroll Indonesia. Terutama kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Lomba Encounter Virtual Run dan juga Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup acara kita hari ini, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner. Dan untuk link kuesioner akan di-share oleh tim Culture Division melalui chat dan akan tertutup otomatis setelah 30 menit dari sekarang.
Kami harap Bapak dan Ibu untuk dapat mengisinya dengan lengkap dan tidak menyebarluaskan link ini kepada rekan-rekan yang tidak mengikuti acara webinar kita pada hari ini ya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi PT Asuransi Sinarmas yang ke-37 tahun. Semoga Asuransi Sinarmas semakin sukses untuk kedepannya. Nah, kini tiba saatnya bagi saya untuk undur diri. Saya Gabriela mewakili Culture Division dan juga segenap tim Panitia HUT ASN 2022 yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.